Ana hitung rumaksan wengi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun paneluhan. Halo Sobat Pasar Horor PHC, kuharap semuanya dalam lindungan Sang Maha Kuasa. Amin. Kisah ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu di satu kota kecil di Jawa Tengah. Waktu itu usiaku masih 17 tahun, namaku Bekti. Sepulang dari sekolah, aku dan dua temanku, Prio dan Amir, punya kebiasaan mencari buah jambu kelampok dan mangga kalau lagi musimnya. "Ayo Bekti, kamu tangkap ya," kata Prio di atas dahan pohon jambu. "Mir, kamu bawa tas plastik kan?" tanyaku. Ada, ini," jawab Amir sambil memasukkan jambu satu persatu ke dalam tas yang dia telah persiapkan. Tidak begitu lama, Prio pun turun. Aku mengajak mereka untuk menikmati jambu ini di bawah pohon yang rindang dekat jembatan peninggalan zaman Belanda. "Nah, di sini kan enak. Kita dinaungi pohon besar ini," kataku sambil memulai melahap jambu kelampok yang besar dan manis itu. Dan ketika hari mulai sore, baru kami bertiga pulang menuju ke rumah masing-masing. "Mir, nanti sepulang sekolah, kita bertiga ke desa sebelah ya, cari buah manggis," ujarku sambil melangkah masuk ke halaman sekolah. "Tapi kalau manggis kan rata-rata punya orang," kata Amir. "Iya, tergantung caranya nanti," ku jawab pendek. Selepas sekolah, aku, Prio, dan Amir menyeberang sungai melewati jembatan kuno itu menuju ke desa sebelah. Keadaan jalan siang itu sangat sepi, padahal biasanya selalu ada petani yang berlalu lalang, namun tidak di hari ini. Setelah sampai di desa yang kumaksud, kami mulai memasuki area kebun penduduk yang kebetulan berdampingan dengan kebun liar di pinggir hutan kecil. Itu, ada pohon manggis tuh," ujarku pada mereka. Setelah lihat kiri dan kanan, aku mulai menaiki pohon itu sambil membawa tas plastik milik Amir. Sekiranya sudah cukup banyak, aku pun kembali turun. "Ini pasti manis rasanya," celetuk Prio. Aku dan teman-teman seperti biasa menuju ke tempat yang rindang di bibir jembatan. Bekti, kamu tahu nggak? Waktu kamu masih di atas pohon tadi, aku ngeliat genderuwo di dekatmu," kata Prio. "Tadi itu aku dan Amir nggak berani ngeliat ke atas lagi dan juga nggak bilang ke kamu. Aku takut kamu bisa jatuh karena kaget dan takut," tambah Prio lagi. "Aku jadi ngerasa ngeri, Pri," kataku sambil memakan buah manggis. "Pri, Mir, gimana kalau nanti malam kita berburu burung?" usulku pada kedua sahabatku itu. "Mantap bro," ujar mereka berdua. Setelah agak sore, kami bertiga pulang ke rumah masing-masing. Malam ini jam 8 lebih sedikit, Amir dan Prio sudah nyampe di rumahku. Mereka masing-masing membawa karung dan 2 senter, sedangkan aku menyiapkan senapan angin dan ketapel. "Ayo diminum dulu mas, kata ibuku sambil menyodorkan 3 cangkir kopi hitam dan beberapa gorengan. "Makasih ya bu," kata mereka. Pri, tadi kamu dicari Eni yang manis itu," kata Amir. "Ya kamu itu yang dicari kakaknya Eni," balas Prio. Aku jadi tertawa geli. Sekitar jam 9 lebih, berangkatlah kami bertiga sambil berjalan kaki menuju hutan di desa sebelah. Cuaca malam ini sangat bagus, hanya suara serangga yang silih berganti mengisi sepinya malam di alam pedesaan. Sesampai di jembatan kuno itu, tiba-tiba Prio bilang kalau perasaannya tidak enak. Walau begitu, kami tetap berjalan kaki melewati jembatan itu. Panjang jembatan itu kira-kira 70 meter, dengan pagar kanan kirinya dari bahan kayu yang dicat warna putih, sehingga orang-orang menyebutnya jembatan Londo atau jembatan putih.
Setelah melewati jembatan dan sampai di desa seberang sungai, kami berbelok menuju hutan. Kawasan hutan itu sebenarnya termasuk hutan kecil. Tidak ada binatang buas, hanya berbagai jenis burung saja yang memang cukup mudah untuk didapatkan. Senter Prio terus menyorot ke arah depan, sedangkan senter Amir untuk menyorot bagian atas di mana burung-burung berada. Sementara aku sendiri sudah siap dengan senapan. "Tahan," kataku. Kubidikkan senapanku ke arah burung beo itu, tepatnya ku incar bagian lengan sayap. Begitu sudah yakin, lantas ku tarik pelatuknya dan kena. Burung itu terbang tanpa kendali dan akhirnya jatuh. Prio sebisa mungkin menangkapnya sebelum jatuh ke tanah, lalu dimasukkan ke dalam karung. Kembali Prio berjalan pelan mencari jalan setapak, sementara senter Amir terus mengarah ke atas, mencari-cari di mana burung beo berada. Aku berpikir ini nggak sengaja menjadi satu tim yang solid kelak. Amir memberi tanda kalau ada sesuatu di atas sana. Kami berhenti seketika, lalu mataku mencari-cari apa yang dimaksud dengan Amir. "Apa yang kamu maksud, Mir?" bisikku. "Di dahan besar agak ke kanan, ada kuntilanak duduk," kata Amir pelan. Aku tidak melihat sosok putih-putih, mataku masih terus lebih tajam melihat sekeliling. Dan benar, tubuhku langsung gemetar. Ada sosok kuntilanak pakai kain warna coklat, mirip warna kayu pohon, sedang duduk di atas sana sambil memalingkan muka ke arah lain. Jidat Prio sudah basah oleh keringat dingin. Aku mengatakan ke teman-temanku untuk kabur saja. Hanya senter Prio yang menyorot mencari jalan setapak yang bisa dilalui. Begitu sampai di kebun pinggir hutan, kami bertiga berhenti dengan nafas yang ngos-ngosan. "Kita pulang aja, Bekti," kata Amir dengan terbata-bata. Setelah nafas agak mulai teratur, mulai aku melangkah menuju ke arah jembatan sambil menengok jam HP di angka 22:14 menit. Prio yang sambil menenteng karung goni dari bahan plastik itu tampak diam saja. "Burungnya masih hidup kan, Pri?" tanya Amir. "Iya masih," jawab Prio pendek sambil terus berjalan melewati jembatan putih ini. Tampak di seberang sana ada sosok seorang bapak lagi berjalan, berpakaian batik, pakai sarung, dan memakai kopiah. Sekilas aku belum mengenal wajah bapak itu, siapa dan mau kemana. Setelah agak dekat, ternyata Pak Barjo. "Kemana Pak Jo?" sapaku. Orang itu hanya tersenyum sambil menunjuk ke arah desa sebelah. "Monggo Pak, hati-hati," tukasku lagi sambil terus berjalan. Aneh, selama ini Pak Barjo tidak pernah pergi agak jauh jika sudah malam. Sesampai di ujung kampung, pos ronda masih ada beberapa orang. Setelah agak dekat, kami bertiga kaget. Ternyata di pos ronda tersebut ada Pak Barjo, Pak Kimin, dan Pak Turjam. Tubuhku merinding sesaat. Berarti tadi di jembatan itu makhluk jadi-jadian, pikirku. "Dapat burung?" tanya Pak Barjo. "Dapat Pak, burung beo. Lumayan," jawabku. Lalu aku berpisah dengan Amir dan Prio, sekalian pamit dengan para bapak yang lagi nongkrong. Karena besok hari Minggu, maka aku akan bangun agak siang aja, lalu aku pun tertidur pulas. Sekitar jam 8 lebih aku terbangun dari tidurku, lalu aku bangkit menuju kamar mandi. Belum lama aku duduk di kursi panjang dari kayu di depan rumah, tiba-tiba Prio datang. "Ini sayap beonya sudah aku kasih betadin," kata dia sambil memasukkan ke sangkar besiku yang cukup besar. "Semalam ngeri ya Pri," kataku sambil tertawa. "Sudah sarapan Mas?" tanya ibuku sambil membawa 2 cangkir kopi hitam. "Sudah Bu," jawab Prio pendek. Beberapa saat kemudian, Prio bilang kalau semalam bermimpi. Seingatku, aku bermimpi bertemu dengan seorang kesatria berkuda membawa pedang besar. Dia memberitahu kalau di gunung ada tersimpan harta karun kerajaan, tapi jangan sekali-sekali membawanya semua. Lalu kesatria itu berjalan ke selatan, ke arah jembatan Londo itu, kemudian aku tidak ingat apa-apa. "Oh, aku tahu maksud mimpimu, Pri," ucapku. "Itu berarti gunung arah utara desa, bukan gunung yang di barat itu," tambahku lagi. Prio hanya mengangguk. "Kalau kita saat libur sekolah, kita bertiga ke sana ya, Pri. Jaraknya deket kok kalau dari yang utara itu." "Iya, Bekti. Semoga bisa membuat kita bertiga kaya," saut Prio sambil meminum sedikit kopinya. Agak sore, sekitar jam 3, Amir SMS kalau dia lagi gak enak badan. Aku balas SMS-nya, "Iya Mir,
Nanti sore jam 5-an aku ke rumahmu. Setelah itu aku tiduran di kamarku, sementara Prio sudah pulang tadi siang. Mending sekarang aku tidur sebentar, biar nanti badan segar kembali. Sekitar jam 5 setelah aku mandi, aku berangkat ke rumah Amir yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumahku. Sesampai di rumahnya, kedapatan dia lagi termenung di teras rumah. "Ayo, lagi mikir siapa?" kataku. Dia tertawa lalu bilang kalau tadi pagi saat di belakang rumah ada penampakan makhluk halus. Ceritanya sekitar jam 6 pagi, Amir mau buang air besar. Namun WC rupanya lagi dipakai. Otomatis Amir yang sudah hampir tidak dapat menahan itu bertanya, "Ada siapa di dalam?" Tapi tidak ada yang menyaut. Akhirnya Amir mengetuk pintu itu agak keras agar segera keluar. Dan benar, sebentar kemudian pintu terbuka, tapi bukannya bapak, ibu, atau kakaknya, melainkan sosok pocong muncul di pintu itu. Amir tanpa sadar berteriak minta tolong sambil lari ke ruang depan. Untung di situ ada bapaknya. Pak, di belakang ada pocong," katanya pada bapaknya. Begitu cerita dari Amir. "Wah, serem juga ya," kataku. "Lalu kamu sudah minum obat?" "Sudah, tadi agak siangan, tapi kepalaku masih sakit." "Ya udah, mending buat istirahat, Mir. Ingat besok sekolah lo ya," ujarku. Lalu aku pamit pulang. Hari Selasa sepulang sekolah, kami bertiga seperti biasa duduk di bawah pohon yang rindang itu setelah ambil beberapa mangga di kebun liar dekat sungai. Manis sekali mangganya. Sepertinya ini jenis mangga golek dan sudah matang. "Jadi pengen berburu burung lagi," kataku pada Amir dan Prio. "Mending besok aja, kan Kamisnya libur." "Iya ya, bener juga." Langit tampak mendung. Setelah menghabiskan mangga-mangga itu, kami segera pulang mumpung sebelum hujan turun. Setelah makan malam, aku lagi termenung tentang harta karun itu. Bagaimana cara menentukan lokasinya ya? Tidak mungkin digali secara random, sangat gambling. Hampir 1 jam aku memikirkan akan hal itu, tiba-tiba terbesit pikiran kalau kemungkinan di dalam goa. Tapi apa asalnya di dalam goa? Kan bisa aja dikubur di suatu tempat, tapi ada tandanya apa pohon gitu. Ini teka-teki yang memang harus dipecahkan. Ada kata kunci menunggang kuda, ada kata kunci berjalan ke selatan, dan di dekat sungai. Apa itu petunjuknya? Tanpa terasa, sekarang sudah jam 9 malam, tapi aku belum mengantuk. Mending untuk memecahkan teka-teki itu sambil menunggu rasa ngantuk tiba. Pagi-pagi aku sudah bangun. Setelah mandi dan sarapan, aku segera siap-siap berangkat ke sekolah. Kuhampiri dulu Prio dan Amir, dan kemudian jalan bertiga dengan semangat yang tinggi. Sesampai di pertigaan Jembatan Putih, ada seorang perempuan duduk di tempat yang biasa kami duduk kalau siang. Rasa-rasanya kok nggak kenal ya, pikirku. "Halo ganteng, pada mau ke sekolah? Di sini aja dong," kata perempuan itu. Memang kuakui dia cukup menarik. Baju kuning yang dia pakai makin menunjukkan keceriaannya. Sudah, kita belok kiri aja langsung ke sekolah. Siapa tahu nanti siang dia masih di sana, kata Amir. Aku dan Prio yang sudah kesemsem ini agak terpaksa berjalan mengikuti Amir menuju ke sekolah. Jam 11 ada pengumuman kalau hari ini pulang cepat, besok libur dan masuk kembali hari Jumat. Yes, semoga cewek yang pagi tadi masih ada, pikirku. Kami bertiga keluar dari halaman sekolah dengan ceria, entah karena berharap bisa bertemu lagi dengan perempuan itu, atau karena sekolah pulang cepat. Ayo Bekti, cepetan, ajak Prio yang nampaknya ingin cepat-cepat segera nyampe pertigaan itu. Tampak dari jauh, ujung jembatan itu tampak sepi yang aku nanti-nanti tidak kelihatan. Sayang sekali tadi pagi tidak kutanya dulu rumahnya di mana, kataku dalam hati. Sampai sudah dekat pun, kami tidak menemukan perempuan itu. Dengan rasa kecewa, aku dan kedua sahabatku itu beralih mencari buah pepaya di kebun liar di pinggir sungai itu. Tidak susah mencarinya, dapat 2 buah yang nampak sudah matang. Aku nikmati segarnya pepaya ini sambil duduk di bawah pohon rindang di ujung jembatan itu. Pri, nanti nembak burung apa? Gimana kalau cari burung gagak aja, kata Prio. Enggak entar didatengin sundel bolong loh Pri.
Iya bener, mending cari burung peleci saja. Kalau dijual harganya bisa mahal. Sorean sekitar jam 3 lebih, dari kejauhan tampak perempuan yang tadi pagi jalan dari arah seberang menuju kemari. Tanpa menyia-nyiakan waktu, akhirnya kami saling berkenalan. Nama dia Sunti, rumahnya di desa seberang sungai yang kalau nembak burung selalu melewati pinggir desa itu. Bau tubuhnya wangi, menjadi perpaduan yang sempurna bagi cewek cakep itu. "Kamu sekolah di mana, Sunti?" tanyaku. Dia hanya menggeleng saja sambil tersenyum. Tidak lama dia pamit, bilangnya mau cari soto dulu. Ya udah, akhirnya kami pisah dengan Sunti yang sangat anggun itu. Hari sudah mulai sore, kami bertiga jalan pulang dulu untuk mandi. Jam 7 malam atau jam 19, kami bertiga berangkat berburu burung peleci di tempat biasa, di hutan dekat desanya Sunti. Saat melewati jembatan, tiba-tiba senternya Prio mati. Aduh, lupa beli baterai. Ya udah pakai sentermu aja, Mir. Langkah demi langkah kulalui menuju ke lokasi hutan. Tidak seberapa lama, pinggir hutan kami lewati dengan hati-hati dan waspada. Sinar bulan tidak sanggup menerangi kegelapan, hanya satu-satunya penerangan senter saja yang ada. Memang agak kerepotan jika hanya dengan satu senter, karena fokusnya menjadi terpecah antara menerangi jalan dan menerangi atas pohon di mana burung kalau malam selalu bertengger di ranting. Pohon demi pohon kami amati, akan tetapi belum ada seekor burung peleci yang nampak. Item-item itu apa?" kata Prio. Kami bertiga serentak berhenti dan melihat ke arah lampu yang disorotkan ke satu titik dekat batang pohon besar. Dan ketika hitam-hitam yang bergerak itu makin jelas, bulu kuduku berdiri, dadaku mulai berdetak kencang. Itu sosok genderuwo. Tanpa tanya pada yang lain, aku segera balik badan lalu berlari, diikuti Prio dan Amir. Aku sempat terjatuh karena tidak bisa melihat jalan setapak. Setelah Prio beralih yang di depan, baru aku kembali berlari. Sesampai di pinggir hutan, dengan nafas yang masih tersengal, aku mulai berjalan biasa kembali. Malam ini kita gagal berburu. Hanya karena satu lampu senter saja, ternyata bisa membuat menjadi fatal. Jembatan itu mulai kami bertiga susuri. Aku merinding ketika dari kejauhan tampak ada sosok yang berdiri di ujung sana, tidak jelas siapa itu. Ketika jarak pandang sudah mencukupi, barulah dapat aku kenali siapa sosok yang berdiri itu. Dan dia ternyata Sunti. Aneh, kenapa gelap begini dia berada di situ? Siapa yang dia tunggu, pikirku. Ketika sudah benar-benar dekat, tampak Sunti tersenyum pada kami bertiga. Dengan sorotan lampu senter, dia nampak makin cantik walau terkesan wajahnya pucat. "Nunggu siapa, Sunti?" tanya Prio. "Menunggu kalian," Sunti menjawab sambil terkekeh. "Kok jadi seram gini sih?" pikirku. Dan benar juga, sebentar kemudian Sunti membalikkan badan, dan satu pemandangan yang membuat kami bertiga kaget dan gemetaran. Itu punggung berlubang besar menganga, baunya busuk dan mengeluarkan belatung. Itu sundel bolong. Dengan tenaga yang tersisa, kami segera berlari kencang ke arah pulang. Aku tidak peduli lagi ketika berpapasan dengan Pak Barjo, itu pasti juga demit, pikirku sambil masih berlari. Aku baru berhenti ketika sudah sampai di pos ronda. "Mending kita bubar dulu ya malam ini," kataku. Sesampai di rumah, kulihat jam dinding, masih jam 7:30. Setelah memberi luka yang jatuh tadi saat di hutan dengan betadin, aku duduk di teras rumah sambil mengingat-ingat kejadian tadi. Mulai dari senter mati, ada genderuwo, ada sundel bolong Sunti, dan demit Pak Barjo, rencana menjadi ambyar. Terlalu rumit untuk sekedar mendapatkan seekor burung, apalagi jika berburu harta karun ya. Pikiranku jadi melayang kemana-mana. Ingin segera membahas dengan Amir dan Pri soal gunung beserta mimpi harta karunnya itu. Hari Kamis, aku seharian tidur. Walau lukanya pada kering, tapi badan masih terasa sakit semua. Hari Jumat sekitar jam 2 siang, mereka berdua ke rumahku, ngobrolin ke gunung. Tidak lama berselang, Pri dan Amir sudah duduk manis di kursi terasku. "Syukurlah kalau lukamu sudah pada mengering," kata Prio. Aku memulai masuk pada topik obrolan, apa ada gambaran untuk bisa tahu lokasi di mimpinya Prio tersebut berada. Mau tidak mau, kita harus menunggu mimpi berikutnya.
kata Amir. Kalau menurutku sih, kita catat dulu tempat-tempat yang sekiranya ada kemungkinan harta itu disimpan, biar kita tidak terlalu banyak tempat yang harus digali, tutur Priyo. Tiba-tiba terbesit satu gambaran muncul di otakku, dan tentu saja langsung aku sampaikan. Menjawab teka-teki ini, kalau menurutku mimpi Priyo sudah cukup jelas. Kesatria itu sudah memberi petunjuk lokasinya, sederhananya gini. Kita cari tahu terlebih dahulu di mana posisi bekas kandang kuda atau tempat ternak kuda di zaman dulu. Nah, dari situ kita menuju ke selatannya persis sampai ketemu sungai atau jembatan. Nah, di situ lokasi tepatnya harta karun itu. Ceritaku pada mereka berdua. Wah, masuk akal banget analisismu, kata Priyo dan Amir mengiyakan. Jadi mulai sekarang, kita mesti segera tanya pada setiap warga di sini, terutama yang rumahnya di kaki gunung itu, tentang lokasi bekas kandang kuda. Setelah menghabiskan kopi, mereka berdua lantas pamit untuk cari informasi. Bu, pernah denger nggak kalau di gunung yang itu ada peternakan atau kandang kuda di zaman dulu? Oh iya Le, dulu memang ada. Kesananya kamu harus lewat dari baratnya gunung. Coba kamu tanya Pak Kimin. Sepertinya dulu cerita pada ibu kalau pernah ke situ Le, tutur ibuku. Makasih Bu, aku sambil berjalan menuju ke rumah Pak Kimin. Kulo nuwun Pak, permisi Pak Kimin. Tidak lama, bapak yang kucari itu keluar dari dalam rumahnya. Ada apa Le? Tanya Pak Kimin. Aku mulai menyampaikan maksud kedatanganku. Oh, kalau kamu ingin tanya tempat bekas pembuatan tapal kuda, kamu naik saja dari barat, lalu kamu susuri saja jalan setapak itu lurus ke arah timur, sampai ketemu pohon beringin yang besar. Nah, di samping timurnya pohon itu dulu kandang kuda berada, kata Pak Kimin dengan jelas. Kamu mau cari harta ya Le? Itu cerita bohong Le. Dulu saya pernah menggali seputar bekas kandang itu, tapi tidak menemukan apa-apa, kata Pak Kimin meyakinkan. Kalau begitu terima kasih banyak Pak, dan aku bergegas berjalan pulang. Malamnya sekitar jam 7 aku ke rumah Amir, setelah menghampiri Priyo terlebih dahulu. Setelah berkumpul, aku langsung tanya, ada info yang kalian dapat? Amir dan Priyo bergantian menyampaikan tentang lokasi itu. Oke, dapat disimpulkan kalau lokasi kandang kuda sudah dapat dipastikan pada tahu dan positif titik letaknya. Berarti besok pagi jam 9 kita berangkat ke sana. Kita bawa alat yang kita punya untuk menggali tanah, dan masing-masing kita membawa tas yang agak besar. Setelah sepakat apa yang harus dibawa sekaligus sepakat dengan tugas masing-masing, aku pun pulang diikuti oleh Priyo. Singkat kata, kami bertiga sudah berdiri di timurnya persis pohon beringin yang lebat itu. Dari situ aku pandangi arah selatan untuk menemukan ada tidaknya sungai. Karena pandanganku tertutup banyak pohon, maka kami bertiga mencoba selurus mungkin berjalan ke arah selatan. Tadinya jujur saja aku agak putus asa untuk menemukan sungai. Jika ada pun, bagaimana dengan arah sungainya? Kalau melintang dari barat ke timur, itu pasti mudah ditemukan lokasinya. Tapi bagaimana jika arah sungainya dari atas ke bawah sana? Dengan hati-hati dan berusaha tetap berjalan lurus, tiba-tiba di hadapanku terlihat anak sungai melintang. Aku bergegas menghampiri sungai kecil itu, lalu menggalinya. Baru sekitar 1 meter galian ini, aku menyentuh benda keras. Aku mengiranya itu batu. Setelah aku bersihkan dengan tangan, terlihatlah emas batangan. Kami bertiga jadi makin bersemangat terus menggali, agar bisa tahu seluas apa tumpukan emas lantakan itu dikubur. Ternyata dapat dipastikan, ukuran kuburan harta ini berukuran 3 meter kali 3 meter. Kami pun berpelukan bahagia. Sedetik kemudian kami masukkan emas batangan itu ke masing-masing tas yang dibawa. Sekiranya beratnya masih memungkinkan untuk diangkat, emas-emas yang masih banyak itu kami timbun kembali dengan tanah sekaligus dipadatkan. Dengan hati yang teramat bahagia, kami bertiga dengan hati-hati menuju ke arah desaku untuk pulang ke rumah masing-masing. Bu, Ibu, ini Bu untuk kita, kataku sambil membuka tas di ruang tengah. Alhamdulillah, kamu berhasil menemukannya nak, itu sudah sejak lama dicari orang, tutur ibuku sambil menangis bahagia. Jam 2 siang, aku bergegas ke rumah Amir setelah sebelumnya menghampiri Priyo. Ini kita mesti hati-hati dalam membawa dan menjualnya, harus satu-satu dan tetap menjaga kerahasiaannya, pintaku. Tenang saja Bekti,
Kebetulan pamanku di kota bekerjanya di peleburan hasil aneka tambang. Kita jual di situ pasti aman dan pada tempat yang tepat pula, kata Amir. Akhirnya kami mengobrol tentang apa saja. Bekti, mumpung masih sore, kita ke tempat biasa yuk. Kita sudah lama tidak makan buah rambutan, kata Prio. Kami bertiga langsung menuju ke pohon yang rindang di ujung jembatan putih tersebut. Tidak kurang dari 30 menit, kami bertiga sudah dapat buah rambutan. Ku makan sambil duduk di tempat favoritku. Di ujung jembatan yang sana, kulihat sekilas ada yang berjalan kaki menuju ke desaku. Dari arah desaku juga sekilas ada lelaki yang sepertinya mau lewat di jembatan ini. 3 menit kemudian dari arah selatan, kulihat seorang perempuan mulai mendekat ke arah desaku. Dia berpakaian serba hitam. Cantik sih, tapi penampilannya menyeramkan. Masa jam segini pakai busana berwarna hitam seperti itu? Andaikan mau melayat, di desaku tidak ada yang meninggal. Perempuan itu agak berbelok ke arah kami, mungkin mau bertanya alamat. Begitu sudah berjarak 4 meteran, perempuan itu tiba-tiba tubuhnya berputar 360 derajat. Aku dan teman-teman terkejutlah. Sebenarnya kami mau lari, akan tetapi karena dari arah desaku ada Pak Barjo yang mau lewat, aku menjadi agak tenang sedikit. Jantungku yang sudah berdetak kencang ini makin tidak karuan rasanya setelah melihat perempuan itu sudah berubah sekejap menjadi Sunti dengan punggung yang bolong penuh luka itu. Kami bertiga spontan langsung angkat kaki menuju desaku. Apa yang terjadi ketika berpapasan dengan Pak Barjo? Bapak itu juga dalam sekejap berubah menjadi sundel bolong sambil menggendong anak kecil. Ya Tuhan, aku tanpa sadar menjerit sekencang-kencangnya sambil lari terbirit-birit. Ketika sudah dekat dengan pos ronda, kutoleh ke arah belakang, tidak ada lagi sundel bolong yang terlihat. Dengan nafas yang ngos-ngosan dan langkah yang gontai, aku, Amir, dan Pri pulang ke arah rumah masing-masing. Aku sudah beli motor baru model trail. Kata ibuku, aku gagah kalau naik motor seperti itu. Dan akhirnya aku membeli rumah di kota. Lalu aku buka toko sembako. Tidak diduga, tokoku cukup laris. Hingga saat ini, aku dan istriku serta anak-anakku hidup serba berkecukupan yang didapat dari harta karun dari sebuah mimpi. Demikian cerita dari Mas Bekti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Simak terus kisah-kisah horor di channel kami. Bye!